belum pakai. Pakai dulu kali. Halo, udah tiba Mahakarya. Ada Pak Panji. Hai Pak Panji. Kaget ya Pak, hari ini Nadia nih Pak yang bawain. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Oh, udah ada Fahri Indra. Halo Pak. Iya, selamat malam semuanya, sahabat Kenari. Selamat bergabung di Kenari, Bincang Kenari. Hari ini ada episode 6 nih, gitu kan. Udah pada tahu belum hari ini siapa yang bakal jadi speakernya? Tuh. Biasanya dibawakan sama Pak Putra ya. Ada Pak Putra, hai Pak Putra. Ada Mbak Tika juga nih, udah bergabung. Nah, buat teman-teman nih yang baru bergabung, jangan lupa di-share ya live-nya Bincang Kenari. Di samping kolom komen tuh ada gambar untuk di-share. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar pada ikutan join di sini. Halo. Ada Bu Syirfi. Nah, jadi udah tahu belum siapa yang bakalan jadi speaker hari ini? Wih, ada Pak Cahyo. Iya nih Pak, kebetulan hari ini sama Nadia dulu ya Pak. Nah, sambil nunggu yang lain nih untuk bergabung gitu kan. Jadi hari ini yang bakal jadi speakernya adalah Pak Ari Indra, seorang arsitek yang juga merupakan seorang penulis. Beliau juga founder dari Abode Design. Nah, oke, udah mulai ramai nih ya kelihatannya. Pak Ari juga udah hadir nih. Coba mana sih Pak Ari? Oke, sebentar. Ini saya udah masuk tapi nggak di-accept. Aduh, sorry. Halo Pak Ari Indra. Halo, saya pikir saya nggak boleh masuk, jadi nggak di-accept. Boleh dong Pak. Iya Pak, perkenalkan Pak, saya Nadia. Halo Nadia. Ya, arsitek terus aktif sih Pak, tapi kebetulan nyangkut nih di Kenari jadi specifier. Bukan nyangkut lah, kan di mana aja bisa. Benar. Pak Ari gimana Pak Ari? Ya. Kenapa? Gimana kabarnya Pak Ari? Sehat? Baik, sehat. Lagi di mana nih Pak? Di rumah. Di rumah. Di Salatiga. Kita mau nungguin sampai berapa ratus orang, Nadia? Mau langsung mulai aja nih Pak. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Gimana yang lain? Nunggu ini kalian nunggu typingan
Yang lain kali udah boleh mulai apa belum nih? Coba typing dulu kali yang mau ini nih udah nggak sabar gitu kan. Ayo mulai katanya. Halo Pak Ari. Apa Halo kabar Pak Nadia, Ari? halo semuanya. Iya. Ditanya Pak sama Pak Panji. Ada pertanyaan tuh dari Pak Panji katanya saya hai. Resep awet Halo, mudanya apa nih Pak? Katanya. halo Pak Panji. Resep awet muda. Saya ada mata air ini, ada mata air awet muda di belakang rumah. Nanti saya bikin dibotolkan deh airnya. Benar. Suara saya kedengeran nggak Nadia? Jelas Pak, Oke, jelas. Saya oke. jelas ya Pak? Jelas, jelas. Oke. Oh, udah banyak nih Pak, udah ada 40-an. Udah ada 4.000, Mau, ayo kita mulai. ayo boleh, boleh. Nah Pak, gini Pak, mau mulai nanya nih Pak, dengan adanya kondisi new normal kayak gini Pak, sebagai arsitek tuh, menurut Bapak, seberapa besar sih Pak pengaruhnya terhadap tren arsitektur saat ini Pak? Hmm, saya, nah, oke. Sebelum menjawab, saya mau ini dulu. Saya mau membuka dulu ya. Jadi kan Boleh. sebenarnya dengan adanya, saya bilangnya COVID-COVIDan sih, ada COVID-COVIDan ini orang mulai mempertanyakan tentang relevansinya dengan arsitektur sekarang. Saya selalu mengembalikan arsitektur tuh sebenarnya ke dalam satuan ruang ya, karena bentuk itu kan sebenarnya kan impact-nya dari ruang. Kalau dari ruang sih jelas akan banyak berpengaruh karena dengan adanya COVID itu perilaku orang mulai berubah Benar Pak. atau dipaksa untuk berubah. Dipaksa untuk berubah, dipaksa untuk punya kebiasaan baru. Sederhananya aja kalau sekarang kita naik lift di bangunan-bangunan itu udah dikotak-kotakin gitu ya. Ngadep-ngadep belakang gitu ya Pak? Oh, ngadep dinding. Saya kadang-kadang bingung gitu ya. Boleh nggak ya nggak ngadep dinding gitu kan? Saya pakai masker, pakai shield gitu. Boleh nggak ngadep dinding? Kalau orang yang nggak pakai masker mungkin boleh kali ya ngadep dinding. Kalau saya kadang-kadang masih merasa aneh. Cuman itu salah satu perubahan kecil sih yang sekarang harus dialami oleh orang karena sampai obatnya belum ditemukan, mungkin kita masih harus berhati-hati. Begitu. Nah, itu tentu akan ada perubahannya banyak sekali di cara kita memakai ruang. Dan karena ruangnya dipakainya berubah, arsiteknya juga harus peka. Akhirnya arsiteknya juga harus mau tidak mau melakukan perubahan terhadap cara dia mendesain ruangannya. Begitu singkatnya. Oh, seperti itu ya Pak. Iya. Pengaruh nggak sih Pak kalau misalkan kayak ruangan itu kan tadinya mungkin bisa space-nya itu kan jadi yang tadinya dekat, jadi tiba-tiba mereka tuh harus lebih nggak bisa bikin yang small area gitu Pak. Jadi kayak mereka tuh bakal bikin yang lebih harus lebar lagi, lebih wide lagi seperti itu ya. Atau Sebenarnya kayak kan gimana sih Pak? pada hakikatnya kan manusia itu makhluk sosial ya. Mereka pasti akan selalu berkumpul, akan selalu senang bersentuhan, berpelukan karena konteks fisik itu memang sangat dibutuhkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya tuh sebenarnya menemukan sebuah fenomena yang menarik ya, karena kan ya di masa sekarang space menjadi menjadi semakin kecil karena nilai ekonomi, karena efisiensi. Sementara kalau zaman dulu, nah dia perhatikan ya orang tuh kalau membangun rumah, membangun
gedung pertemuan, itu bisa sebesar-besar umat gitu ya bangunannya gitu ya. Tapi tetap ada keintiman pada saat dibutuhkan. Saya pikir orang-orang zaman dulu jadi lebih arif ya, karena mereka tahu bahwa sebenarnya keintiman hubungan manusia itu perlu, tapi di satu sisi jarak juga diperlukan. Nggak tahu, ini mungkin semacam cocokologi ya. Cuman saya berpikir harusnya dengan kondisi yang sekarang kita bisa kembali seperti dulu lagi ya, kayak ruangan-ruangan menjadi besar. Anda pernah nggak masuk ke contoh misalnya kantor kabupaten mana gitu yang ruangannya besar sekali, seorang bekerja di beberapa tempat yang saling terpisah. Itu kan sangat COVID friendly ya sebenarnya, karena kan sekarang kita juga jarak bekerja harus diatur dan sebagainya. Nah, menurut saya perubahan itu sebenarnya akan mungkin ya sedikit banyak akan kembali lagi ke zaman dulu, di mana orang kemudian memerlukan space yang lebih besar. Cuma kalau dulu karena mungkin tidak adanya tuntutan ekonomi, sekarang itu dibutuhkan karena adanya tuntutan apa namanya kesehatan gitu. Kondisinya memang harus seperti itu. Tapi sebenarnya harus dipisahkan. Saya yakin akan terjadi perubahan di dalam bagaimana cara arsitek mendesain arsitekturnya. Tapi harus dibagi menjadi beberapa bagian sih sebenarnya. Ada hal-hal yang terjadi karena pencegahan, kemudian ada hal-hal yang terjadi untuk mengubah kebiasaan. Nah, dua hal ini mungkin tidak bisa semuanya diterapkan, karena kan kita tidak mungkin ya mengubah semua bangunan yang sekarang sudah terlanjur berdiri gitu. Jadi ya memang dua-duanya harus dipilih gitu. Nah, nanti pasti habis ini ada yang nanya, apa bedanya yang pencegahan dengan yang mengubah kebiasaan. Jadi saya tunggu ditanya dulu baru kita saya jawab. Nah, coba buat yang lagi ngeliatin nih, buat penonton, buat viewer-viewer nih yang lagi menyaksikan gitu kan. Ayo dong typing yuk. Ayo Pak tanya. Ari tanya. Pak, berarti maksud Bapak tuh gini ya, kayak dulu kan kita tuh ada namanya, mungkin maksud Bapak tuh yang kayak fungsionalis itu kan, sempat ada di mana bangunan kita sesuai fungsinya aja bikinnya, jadinya make it simple, terus kayak lebih, ya sebisa mungkin sesuai sama fungsi aja gitu kan Pak. Nah mungkin nanti setelah dengan kondisi ini bakalan balik lagi ke yang bikin ruangan yang lebih besar-besar gitu ya Pak ya, seperti itu ya Ya, maksud saya Bapak ya? sebenarnya saya cenderung mengatakan bahwa ukuran-ukuran ruang di zaman dulu tuh malah lebih bijaksana ya kalau melihat kondisi yang sekarang. Cuman saya mau lanjut saja dengan cerita saya tadi. Jadi kan ada yang namanya pencegahan. Terus ada Mm-mm. yang namanya juga mengubah habit, kebiasaan orang. Nah, kalau yang pencegahan mungkin sudah pada tahu lah ya. Jadi sekarang di ruangan apa di gedung-gedung di mana-mana itu Mm-mm. dulu setelah 9/11 2001, setelah pemboman itu kan semua bangunan kemudian punya bom cek ya. Nah, Mm-mm. sekarang semenjak ada COVID, semua bangunan jadi punya health screening point kan, di mana orang ditembak pakai termometer, kemudian disuruh cuci tangan, disuruh pakai hand sanitizer dan sebagainya. Nah, itu yang saya maksud, nanti pasti akan ada fasilitas pencegahan itu di semua bangunan, baik yang baru maupun yang lama, karena kalaupun untuk bangunan yang baru ini cenderung masih bisa dilakukan lah. Contohnya misalnya nanti pasti akan ada tempat health screening, bukan health screening, health screening point di bangunan. Kemudian ada poin-poin di mana ditambahkan orang bisa cuci tangan. Kemudian juga nanti mungkin ada ruang karantina sementara kalau orang dicurigai misalnya dia demam dan sebagainya. Itu mungkin masih bisa ditambahkan. Kemudian ada juga hal-hal yang menyangkut yang kalau pencegahan kan bisa ditambahkan, tapi hal-hal yang menyangkut kebiasaan itu bisa dilakukan pada saat kita membuat bangunan baru, tapi mungkin akan harus dipilih-pilih poinnya pada saat kita menerapkannya di bangunan yang lama, karena kadang-kadang space-nya kan tidak memungkinkan ya. Contohnya yang saya harus garis bawahi itu bahwa sebenarnya sesuai dengan protokol kesehatan, yang namanya traffic manusia itu tidak boleh dua arah bertemu, itu udah nggak boleh gitu ya. Jadi
yang benar itu adalah bahwa traffic manusia itu harus satu arah, pintu masuk di satu titik, pintu keluar di satu titik. Di beberapa bangunan lama mungkin bisa dilakukan, tapi di beberapa bangunan baru bisa dan mudah dilakukan, tapi di bangunan lama mungkin ada yang bisa dilakukan, mungkin juga tidak gitu ya. Karena kan dulunya kan keluar masuk selalu di satu pintu, orang bisa ketemu di lobi dan sebagainya. Sehingga kemudian pertanyaan kedua, lobby kemudian mungkin akan menjadi hal yang dibutuhkan, tapi mungkin bukan buat tempat untuk ketemu dan duduk-duduk lagi gitu, lebih sebagai untuk queuing space, untuk ngantri dan sebagainya. Karena sekarang semuanya jumlah dan kapasitas kan dibatasi, terutama pada saat kita naik eskalator, naik lift gitu. Jadi lobby tetap akan dibutuhkan. Terus yang menarik lagi adalah bahwa kecenderungan di bangunan baru harus ada pemisahan antara pegawai tetap, area untuk pegawai tetap contohnya ya, dengan area yang digunakan untuk tamu. Kalau zaman dulu kan tamu semua bisa naik ke atas ya, bisa sampai ke kantor-kantornya. Mungkin nanti gara-gara COVID ini gitu ya, tidak akan boleh seperti itu lagi. Karena kan yang namanya pendatang itu kan mereka yang paling rentan membawa hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Sehingga ada satu proyek saya yang didesain baru, itu kemudian semua ruang publiknya akhirnya diletakkan di bawah, termasuk ruang meeting dan sebagainya itu harus diletakkan di bagian bawah, sehingga tidak terjadi pertemuan antara publik dan pegawai tetap bangunan itu. Begitu. Itu secara singkat kurang lebih seperti itu sih gitu, yang mungkin akan terjadi perubahan. Dan dua hal itu akan mengubah banyak hal sekali gitu, kayak bagaimana kemudian kita memanage yang namanya sirkulasi vertikal, bagaimana kita memanage yang namanya sirkulasi horizontal. Itu perubahan yang menurut saya cukup signifikan. Itu. Jadi kayak mengantisipasi gitu ya Pak, mengantisipasi. Jadi semua area yang publik dipindahin ke bawah supaya di private pindah ke atas semua gitu, atau semi private-nya gitu. Iya. Terus itu kita baru bicara tentang organisasi ruang, kita belum berbicara tentang equipment. Equipment itu sebisa mungkin di zaman new normal itu kita tidak boleh menyentuh apapun. Yang namanya handle pintu dan sebagainya itu kan adalah tempat berkumpulnya penyakit yang paling banyak, itu dari dulu lah ya. Sebelum musimnya COVID emang udah kotor. Bener. Nah, ini nih, jadi ini ladangnya Kenari Jaya nih yang baru nih, karena semua orang tidak boleh menyentuh handle, semua orang tidak boleh menyentuh keran, semua orang tidak boleh menyentuh apapun. Jadi otomatisasi itu udah pasti keniscayaan gitu. Artinya mungkin kita sekarang kalau ke mall aja, nah dia udah ke mall belum? Saya udah ke mall dong, tapi harus pakai masker ya. Sekarang di mall itu kita kalau ngambil karcis parkir udah nggak pakai pencet lagi gitu, semua udah dipakai sensor. Ya udah disensor, karcis sudah keluar. Pokoknya kita harus meminimalkan bersentuhan dengan benda yang disentuh orang banyak. Nah, balik lagi ke bangunan, yang namanya pintu, yang namanya keran, lift, semuanya ya sebaiknya memang meminimalkan sentuhan tangan kita gitu ke situ, sehingga kemudian ya touchscreen juga nggak boleh. No touch. No touch at all ya, no touch at all. Jadi kalau bisa mungkin voice command atau apa. Ya itulah yang menarik sebenarnya begitu gitu ya. Ya akhirnya kita nggak mau akhirnya dipaksa untuk menuju otomatisasi lebih cepat sih. Ya contohnya sekarang kan gara-gara COVID akhirnya semua hal dilakukan dengan daring, dengan Zoom, dengan Microsoft Teams, dengan ini IG Live dan sebagainya. Akhirnya kita ini kayak dipercepat untuk menjadi manusia yang super duper modern gitu kan, nggak pernah ketemu muka lagi, semuanya udah ketemu lewat online gitu. Nah ini sama nanti di equipment juga seperti itu gitu. Kita membicarakan satu hal yang dulu mungkin kayak masih jauh banget gitu ya. Apalagi kalau bikin bangunan otomatisasi itu kan pasti kan mahal ya, equipmentnya mahal dan sebagainya. Sekarang mau nggak mau, kalau mereka mau mengcater untuk market yang besar, harus melakukan itu gitu. Ini baru ngomong equipment,
kita belum ngomong masalah sistem, kayak contohnya sistem AC. Sistem AC kalau udah kayak begini ya, mau nggak mau yang namanya filtration system dan sebagainya memang harus spesial supaya udaranya bisa sirkulasinya bisa lebih baik, filternya bisa lebih baik dan sebagainya lah. Itu kan bukan bidangnya arsitek ya, tapi kurang lebih seperti itu gitu. Banyak hal yang akan terpengaruh karena adanya kebiasaan baru ini, dan itu yang membuat akhirnya judul hari ini adalah apakah itu akan menjadi new architecture gitu ya? Ya mungkin saja gitu ya. Ruang-ruangnya akan menjadi baru, akan menjadi lebih luas, tidak akan ada yang bisa disentuh lagi. Kita mungkin nanti mungkin 5 tahun lagi kita kalau mau lewat pintu gitu, kita udah tinggal terus pintunya kebuka. Keren kan? Udah kayak di zamannya Gini. Iya gitu. Atau mungkin kalau kita mau naik lift udah nggak dipegang, kita tinggal sweetin aja, sweet gitu. Liftnya bisa naik. Oh iya, sound sensornya itu ya Pak ya? Iya, gitu. Nah itu kan kalau kita ngomongin interior ya Pak ya, antara ruang dengan ruang. Kalau misalkan bangunan terhadap bangunan tuh gimana Pak? Nggak ada masalah ya Pak? Atau gimana? Sebenarnya bangunan menurut saya sih ya itu tadi, karena arsitektur kan selalu dikaitkan dengan bentuk bangunan ya. Cuman menurut saya dari segi bentuk bangunan sih menurut saya tidak akan ada perubahan yang terlalu signifikan lah. Artinya tanpa COVID pun bangunan akan selalu mengalami evolusinya sendiri berdasarkan zaman, berdasarkan kebutuhan dan sebagainya. Rasanya sih ya kalau menurut saya, correct me if I'm wrong gitu ya. Kalau bentuk-bentuk bangunan sih tidak akan ada perubahan yang ya misalnya gara-gara COVID terus bangunannya semua nanti harus jadi kaca semua gitu ya, enggak lah gitu. Karena menurut saya yang paling penting di zaman ini adalah hal-hal yang bersentuhan langsung dengan tubuh kita, itu yang kan harus dijaga ya. Kalau bentuk bangunan, jarak bangunan menurut saya masih sama lah. Itu tidak terlalu ada perubahan yang cukup menghebohkan. Gitu. Ini ada yang nulis loh, Pak Ari dah cocok jadi dosen nih gitu. Saya malah udah pensiun jadi dosen. Udah pernah. Ada Pak Hendra, ada Pak Hendri. Nah, ini Pak ada yang nanya Pak dari Sarah Afifah. Saya customer awam Pak, boleh dijelaskan tentang sistem no touch and low touch dari cuma nanyanya ke saya kali. Iya, nanya ke Nadia ini dari Kenari Jaya. Nah, jadi ada tuh Pak, jadi Kenari Jaya tuh baru ngeluarin produk baru Pak. Jadi jadi dia tuh bisa disensor pakai tangan aja gitu, pintunya bisa kebuka dan auto tutup juga gitu. Bagus dong. Jadi ya, memang udah harus ini. Yang ditepuk tangan udah ada belum? Yang tepuk tangan bisa buka? Belum, baru yang disensor gitu Pak. Jadi saat masuk sensor tangannya dia bisa kebuka otomatis dan menutup kembali seperti itu. Oke. Saya tunggu nanti di rumah saya mungkin akan dipasang oleh Kenari Jaya yang dipakai sensor. Ya Pak Panji ya. Gitu. Menurut saya itu sih perubahan yang akan terjadi gitu. Jadi sebenarnya ini menjadi waktu yang sangat exciting buat arsitektur ya, karena itu tadi kita akhirnya dipaksa untuk menjadi advance lebih cepat dalam hal keruangan gitu. Saya kadang-kadang lately juga memang agak gerah ya melihat bagaimana ruangan itu semakin kecil, kantor tuh semakin kecil dan sebagainya ya mungkin karena alasan ekonomi ya. Cuman kemudian dengan adanya ini orang sebenarnya sadar bahwa ternyata ya harus ada distance, harus ada space yang cukup untuk kita bisa survive di zaman yang kesehatan menjadi paramount of important ini gitu. Ini Pak ada next question nih Pak Ari, kenapa pindah ke daerah daripada tetap di Jakarta? Apa karena pengaruh new normal? Terus kalau di office di Jakarta gimana Pak metode kerjanya? Kalau Pak Ari ngatur tim yang jaraknya berbeda terus ngadapin kliennya gimana Pak? Katanya dari. Ini kayaknya pertanyaannya nggak ada hubungannya sama topik hari ini ya. Iya. Harus dijawab apa enggak Nadia? Kabar abode Pak.
Enggak, saya bukan karena new normal, memang merencana memang akan pindah ke daerah. Oh, Karena kan saya dari dulu cita-citanya memang pengen tinggal di kota kecil. Karena saya juga suka tempat yang luas, yang lega dan sebagainya. Dan itu saya rasa nggak saya dapatkan dengan maksimal di Jakarta. Itu aja sih sebenarnya alasannya. Tanpa adanya COVID, saya juga akan pindah. Ada COVID tambah pindah lagi gitu. Kalau masalah koordinasi menurut saya sekarang sudah tidak menjadi pertanyaan lagi ya, karena semuanya itu tadi kita dipaksa untuk menjadi maju dengan lebih lebih cepat ya. Saya rasa ya ini apa ya, mungkin blessing in disguise gitu ya. Kita dipaksa untuk maju, dipaksa untuk saya yang iya. tadinya nggak ngerti gimana caranya memakai conference apa namanya apps dan sebagainya, sekarang saya bisa share screen. Oh, canggih lah sekarang. Pokoknya saya udah nggak kalah Majukan sama Kak, gitu. kemajuan sekali, nggak kalah sama generasi muda gitu. Terus Saya sih berikut, diambil senangnya aja ya, kayak ya mungkin buat sebagian orang ini masa yang pandemi, masa yang sulit dan sebagainya. Tapi kita ambil inilah positifnya ya, karena menurut saya ini banyak hal-hal yang akhirnya yang tadinya kita ignore, sekarang kita mau nggak mau kita harus mempelajari dan excel di situ gitu. Kita akhirnya bisa bekerja jarak jauh tuh bukan hal yang mudah ya, dan terutama di dalam hal desain tuh nggak mudah, dan itu harus dipelajari. Dan kalau tidak dipaksa seperti ini memang tidak akan pernah mau mempelajari ya, mungkin ya. Jadi saya ya itu belajar bagaimana bekerja jarak jauh dan sebagainya itu. iya bener ya Pak. Itu juga kenapa salah satu saya rada nggak mau dikonsultan Pak, karena pasti harus lembur untuk koordinasi desain gitu kan, susah gitu kayaknya kalau lewat jarak jauh gitu kan Pak. Nah, Ya kan ada usianya lembur, ada usianya nggak lagi lembur. Jadi ya iya. yang kerja di konsultan ya sabar aja. Nanti lama-lama juga nggak usah lembur, ya kan? Pindah deh saya, gimana? Jangan deh. Ini ada pertanyaan berikutnya nih Pak, dari Sudarma di Reni. Mau tanya, kalau setiap orang disuruh sering-sering cuci tangan, berarti penggunaan air semakin banyak. Bagaimana arsitek mengantisipasi hal ini agar tetap sehat dan hemat air? Nah, gimana tuh Pak? Tentang ini ya, Air. pengolahan air ya. Ya kan sekarang ada yang namanya teknologi recycle air ya. Sebenarnya tapi kalau buat cuci tangan terus dipakai cuci tangan lagi ya enggak lah ya. Itu kan namanya kan sama aja kita mempercepat penyebaran gitu. Tapi yang habis dipakai cuci tangan kan bisa dipakai grey waternya, bisa dipakai untuk kebutuhan lain. Itu sebenarnya sih menurut saya tanpa adanya COVID pun harusnya sudah dipikirkan ya. Artinya air sebaiknya tidak dipakai, ya apapun lah, bukan cuma air, itu tidak boleh dipakai hanya sekali gitu. Bisa dipakai beberapa kali lebih baik, supaya apa namanya faedahnya itu bisa lebih optimal. Habis cuci tangan, habis itu terus dipakai buat flush di ini ya, flush di bukan di toilet ya, flush ini. Habis gitu diolah lagi kan airnya bisa dipakai untuk siram-siram dan sebagainya. Banyak lah itu sebenarnya. Dan itu bisa dilakukan dan harusnya sudah dilakukan sebelum masa COVID gitu ya. Oke. Itu. Ini ada lagi dan sebentar kita baca-baca dulu ya Pak. Touchless dari Kenari Jaya adalah suatu inovasi baru untuk melakukan new normal, di mana mengurangi untuk menyentuh sesuatu di public area. Nah, bisa menghubungi Pak Thomas tuh, ada Pak Thomas. Halo Pak Thomas. Terus Pak Ari, ada nggak perbedaan desain di daerah dan di Jakarta dengan kondisi kayak gini gitu Pak? Selalu ada perbedaan ya, mendesain untuk pasar di daerah dengan mendesain untuk pasar di Jakarta. Karena negara kita tuh emang terlalu besar menurut saya, dan kalau negara yang besar itu nggak mungkin semuanya bisa maju bareng-bareng, karena besarnya udah nggak karu-karuan gitu ya. Nah, selalu akan ada gap antara daerah dengan Jakarta, dan gap itu tidak akan pernah bisa hilang. Yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah mengurangi gap itu. Gapnya jangan gede-gede lah, yang tadinya misalnya bedanya 10 tahun, tugas kita sebenarnya mengurangi gap itu supaya menjadi mungkin 4-5 tahun, sehingga ketinggalannya di daerah dengan di Jakarta itu tidak terlalu jauh. Tapi
menurut saya fenomena adanya jalan tol, jangan salah loh, jalan tol itu mungkin adalah apa namanya versi hardware-nya internet ya. Dia tuh bisa menghubungkan semua kota dengan mudah, dan begitu kota-kota itu terhubung, sebenarnya menurut saya gap-nya itu, bedanya itu semakin lama semakin mengecil, walaupun itu baru terasa di Pulau Jawa ya. Nah, tetap ada perbedaannya, tapi bukan di masalah apa namanya desain ya, tapi sebenarnya cara mendesainnya. Kalau hasil akhirnya menurut saya relatif, artinya apa yang didesain orang daerah belum tentu tidak sebaik yang didesain orang Jakarta, atau sebaliknya gitu. Jadi menurut saya sekarang sebenarnya sudah saatnya sih untuk arsitek melirik untuk tinggal tidak di konstelasi kota-kota besar yang biasanya dipenuhi oleh industri arsitektur, karena menurut saya menarik pada saat kita bekerja dengan mindset yang open tapi dipengaruhi oleh nilai-nilai setempat gitu ya. Saya nggak ngomong budaya ya. Nilai-nilai setempat itu tidak harus budaya. Bisa tentang ekonominya, bisa tentang sosialnya, dan itu menarik gitu karena akhirnya kita punya perspektif baru dalam hal mendesain. Itu bedanya antara di Jakarta dan di daerah menurut saya. Oh. Saya tadi nyoba nggak pakai kacamata, ternyata nggak kelihatan, jadi saya harus pakai lagi. Pak, tetap keren pakai kacamata. Nah, ada lagi nih Pak pertanyaan Pak, apakah membangun rumah dengan langit-langit yang tinggi itu mempengaruhi udara yang masuk atau enggak ya Pak? Kalau dari segi arsitektur nih, Sarah Afifa bertanya lagi nih Pak, pertanyaan yang kedua dari Sarah. Sarah, kalau langit-langitnya tinggi tapi temboknya semuanya rapet, ya nggak ada pengaruhnya dengan udara yang masuk. Jadi yang mempengaruhi sirkulasi udara yang baik itu ya harus ada bukaan yang cukup. Plafon yang tinggi itu adalah bonus, karena memang udara panas itu dia akan selalu bergerak ke atas. Jadi semakin tinggi plafonnya, akan semakin sedikit udara panas yang ada di level manusia. Jadi yang kita rasakan nantinya mungkin akan udara yang tidak panas. Kan yang udara yang nyaman itu biasanya yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi jawabannya iya dan tidak. Iya kalau bukaan rumahnya juga cukup. Tidak kalau tidak ada bukaan. Nah, gitu Sarah. Bukaan itu bisa berupa... Bukaan itu penting. Bisa berupa jendela, bisa berupa lubang angin. Gitu. Dan itu ada hubungannya juga loh dengan new normal. Karena sebenarnya yang paling penting dari usaha pencegahan virus ini adalah sirkulasi udara yang baik. Ya kan? Sirkulasi udara yang baik itu tidak hanya virus lah. Semua bakteri dan sebagainya juga pasti akan rentan tumbuh pada saat sirkulasi udaranya tidak baik. Jadi ya memang yang paling bagus adalah apabila kita memperbanyak ruang terbuka, kita memperbanyak bukaan di dalam rumah, sehingga udara bisa bertukar dengan lebih leluasa, lebih sering, dan tidak mampet. Yang kita hisap, bernafas sehari-hari, itu bisa tersirkulasi dengan baik. Gitu. Ada lagi nggak ya mau nanya? Oh masih ada nih Pak dari Koko 3110. Menurut Bapak, kira-kira terobosan apa di dunia arsitek untuk sistem tata ruang dengan kondisi pandemi seperti ini? Di mana ruangan semakin sempit dan biaya sewa kantor yang tinggi, tetapi orang gitu. Ini gimana nih maksudnya nih? Di mana ruangan semakin sempit dengan biaya sewa kantor yang tinggi, tetapi orang gitu. Menurut Bapak, kira-kira terobosan apa di dunia arsitek untuk tata ruang yang sempit sedangkan tetap harus jaga jarak? Ya kan? Ya itu tadi. Memang sebenarnya kadang-kadang kita tidak bisa. Gini, arsitektur itu bukan ilmunya dewa. Artinya kalau ilmunya dewa kita bisa menyelesaikan semua masalah. Padahal enggak. Kita juga masih punya batasan. Udah punya batasan, kita juga masih dibatasi oleh hal-hal lain, contohnya ekonomi, sosial, dan sebagainya. Jadi kalau terobosan di dunia arsitektur ini hanya dibebankan kepada arsitek, ya susah juga ya. Kalau misalnya saya ditanya,
bagaimana kita harus menjaga jarak sementara ruangnya sempit, ya ruangnya diperbesar gitu ya. Itu udah paling gampang. Tapi kan nggak mungkin karena kan yang dipakai untuk membuat ruang itu kan bukan uang saya kan, uang klien saya, uang orang lain. Jadi sebenarnya menurut saya terobosannya justru bukan di arsitekturnya, tapi di bagaimana cara kita memakai ruangnya. Cara memakai ruang itu jadi banyak sekali macamnya. Kita ngomongin mengenai sistem, kita juga membicarakan mengenai bagaimana secara sosial orang harus diperkenalkan memakai memakai ruang dengan cara yang baru. Sistem contohnya gini. Kalau biasanya kantor 10 meter persegi yang bekerja di situ misalnya 8 orang gitu ya. Sekarang dengan teknologi yang tadi dipercepat itu kan orang sudah bisa bekerja jarak jauh gitu ya. Ya kenapa enggak misalnya dalam seminggu itu kita pakai shift gitu. Kita kerja pakai shift. Jadi 3 hari pertama 5 orang, 3 hari berikutnya 5 orang. Saya sebenarnya mempraktekkan itu juga ya di kantor ya, dan rasanya kualitas pekerjaan masih akan tetap sama. Saya nggak tahu, mungkin tergantung jenis pekerjaannya ya. Walaupun deviasinya masih ada lah, antara bekerja bersama-sama dalam satu ruang dengan jarak jauh tuh pasti ada sekitar 5-10% perbedaan. Tapi menurut saya itu bisa dibayarkan dengan kualitas kesehatan yang lebih baik. Menurut saya tidak ada salahnya dicoba gitu ya. Jadi bukan ruangnya yang harus diperbesar. Ya kalau bisa diperbesar itu opsi yang bagus. Tapi sistemnya yang mungkin harus dipikirkan ulang. Cara orang bekerja itu dipikirkan ulang gitu. Dulu waktu pada saat dimana ya itu sebenarnya dipelopori oleh startup di Silicon Valley ya, di Amerika ya, di mana orang bisa bekerja dari rumah itu karena waktu itu ada maternity leave dan sebagainya, single parent, mereka bisa bekerja dari rumah dan seterusnya. Saya rasa ini fenomena yang sama sih pada saat COVID ini, karena untuk alasan kesehatan bisa jadi akan nantinya ada beberapa perusahaan yang kemudian menerapkan sistem pekerjaan shift seperti ini untuk lebih menjamin kesehatan karyawannya. Menurut jadi saya. Lebih kayak balik ke usernya lagi gitu ya Pak sebenarnya. Betul. Ini sampai nanti ditemukannya obat ya. Karena menurut saya sebenarnya kalau saya ini agak out of topic sedikit ya. Kalau orang itu kan ini saya kebetulan kemarin saya habis ngobrol sama seorang ahli mikrobiologi ya. Dia bilang menemukan vaksin untuk COVID itu sebenarnya tidak mudah karena kan virusnya kan bermutasi terus tergantung di mana dia menyerangnya. Yang paling gampang sebenarnya adalah menemukan obatnya. Sama kan kayak demam berdarah sampai sekarang nggak ada vaksinnya gitu, tapi bisa diobati gitu. Jadi menurut saya yang paling cepat nanti justru bukan vaksinnya dulu, tapi akan obatnya ditemukan dulu. Nah pada saat obat itu ditemukan, mungkin di saat itulah kita bisa menerapkan new normal dengan another new lagi gitu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Bisa balik lagi ke dulu, atau bisa saja kita ternyata sudah nyaman dengan cara yang baru itu. Dan menurut saya nggak ada salahnya juga ya, cara baru ini menurut saya menarik loh. Orang bisa bekerja dari rumah itu menurut saya lebih efektif karena bisa fokus dalam sehari, bisa banyak hal yang bisa dikerjakan gitu ya. Tapi ya lagi-lagi tergantung jenis pekerjaannya ya. Saya berbicara dari kacamata arsitek sebenarnya. Kalau marketing misalnya saya nggak tahu apakah lebih sulit gitu ya untuk approach klien dan sebagainya. Ya kan? Nah, itu. Iya, ada yang bilang ya Pak, WFH itu work from home, tapi ada yang bilang juga work full hour katanya. Ya itu mau nggak mau lah ya. Seperti itu. Tapi kan akhirnya ya, kita dipaksa untuk kemudian bisa memanage waktu kita dengan baik. Enak loh, work from home, kita bisa habis makan siang kita bisa tidur siang, ya. Habis itu kita bisa kerja lagi. Setelah kerja nanti jam 4, jam 5 kita bisa olahraga dikit. Habis itu kita bisa kerja lagi. Udah, gitu terus. Jadi lebih banyak waktu juga ya Pak sama keluarga gitu iya, kan Pak? Iya, makanya. Nah, ada nih Pak pertanyaan dari Dikri. Apakah new normal jadi new cost sedangkan arsitek terlalu dituntut untuk low cost gitu Pak? Gimana pertanyaannya? Apakah new normal jadi new normal itu kan kita jadi ada new cost baru lagi tuh Pak, ada cost baru lagi gitu kan. Kan arsitek dituntut untuk fresh budget gitu kan supaya. Nah, itu gimana tuh Pak?
Ada Ya kendala sama nggak aja sih? lah. Karena dengan perkembangan teknologi kan mau nggak mau kan memang selalu ada new cost yang di spend orang di arsitektur ya. Contohnya dulu kan yang namanya kusen itu ya kusen kayu, kemudian kaca, terus jendela itu adalah ya jendela biasa lah ya. Yang penting bisa dibuka untuk ada sirkulasi udara. Kemudian ada kebutuhan baru bahwa jendela itu ternyata tidak hanya untuk mendapatkan udara, tapi juga untuk menghindari panas dari luar. Cahayanya dibutuhkan, tapi panasnya tidak dibutuhkan. Sehingga kemudian terus kacanya misalnya ada lapisan coatingnya, di double dan sebagainya. Itu kan sebenarnya adalah new cost juga kan? New cost untuk sesuatu yang menurut saya lebih maju, lebih baik. Sama new normal ini. New normal itu sebenarnya bukan sesuatu yang dipaksakan. Menurut saya ini lebih baik, karena orang dipaksa menjadi lebih sehat, dipaksa menjadi lebih efisien pada saat bekerja. Dan kalau itu kemudian relate ke new cost yang timbul karena perubahan ruang dan sebagainya, itu sudah keniscayaan sih. Artinya sesuatu yang lebih baik itu pasti akan ada cost-nya. Lama-lama nggak akan terasa gitu. Sekarang kita kalau membuat bangunan tinggi, pilihannya ya kacanya harus low E, harus double glazing dan sebagainya supaya tidak berisik dan sebagainya. Udah nggak ada pertanyaan lagi kan? Memang itu sudah keniscayaan gitu. Kayak misalnya kalau kita suatu saat nanti, sekarang mungkin orang pikir handle pintu diganti dengan handle otomatis gitu ya. Kan lebih mahal. Harganya mungkin bisa 40-50% lebih mahal. Tapi nanti suatu saat kalau misalnya sebuah bangunan hotel terus handle-nya masih pakai handle yang biasa, sementara ada hotel lain yang sudah pakai otomatis, dan orang yang mulai peduli dengan kesehatan lebih memilih menginap di hotel yang pintunya semua otomatis, akhirnya mau nggak mau semua orang harus pakai handle otomatis. Additional cost yang 40% itu menjadi keniscayaan yang harus dilakukan supaya customer-nya memakai hotelnya kan. Akhirnya tidak terasa lagi gitu. Jadi ya menurut saya itu suatu hal yang inilah yang wajar lah akan terjadi. Itu kan tadi Bapak bilang kalau misalkan otomatis door gitu ya, Pak, otomatis door lock gitu kan. Nah, kalau untuk bangunan-bangunan yang kita tahu lah, misalkan yang high end juga. Sekarang kalau rumah-rumah kan perumahan kadang kebanyakan juga mereka atau rumah-rumah existing gitu, Pak. Nah itu ya kan kalau saya ngomongin otomatis door nggak perlu yang tepuk tangan kebuka kan. Otomatis tuh misalnya nanti Kenari Jaya mungkin bisa menemukan handle yang bisa dioperasikan dengan kaki misalnya. Jadi kalau pintu ya misalnya ada orang yang mungkin rumahnya terlalu sederhana. Misalnya ada rumah sederhana nanti kalau dibelikan handle pintu yang otomatis, jangan-jangan handle-nya lebih mahal daripada rumahnya kan. Ya mungkin bisa diciptakan misalnya handle pintu yang bisa dioperasikan dengan kaki. Artinya pintunya nanti kalau kita mau buka tinggal injek, dorong pakai kaki. Nah itu kan juga bisa gitu. Kenari Tapi punya kan, Pak. Nah kan, nah saya udah tahu Kenari kamu punya mau nunjukin itu. Benar. Padahal kita belum kompakan ya, tapi saya udah feeling. Iya. Jadi Nah, saya emang jago. Nah, ini namanya food handle gitu Teman-teman kan. coba lihat deh, wajahnya Nadia happy banget ya, karena kan saya nyambungnya ke tempat yang dia mau promosikan. Jadi ketahuan deh. Tepuk tangan buat saya dong. Tepuk tangan buat. Bener-bener Pak. Nah, ini football yang bisa ditaruh buat di pintu kayu juga bisa buat pintu kaca nih Pak. Jadi dipasang di bawah, jadi pakai kaki itu bisa ditarik gitu untuk bukanya. Iya kan? Itu harganya berapa Nadia? Nggak mahal, ini berapa ya? Sebentar. Kalau nggak mahal, segera dikirim ke rumah saya ya. Saya perlu ada 15 pintu. Boleh Pak, gitu. Cuma 165.000 aja. 165.000 ya Pak. Gitu. Ya. Apalagi, saya mau menebak apalagi yang akan ditampilkan oleh Nadia nih, supaya bridgingnya oke katanya tadi kan. Nih Pak, ada pertanyaan Pak. Apabila ada KDB dan KLB, adjust ke new normal, requirement, bagaimana solusinya saat mendesain office, hotel, apartemen, dengan lahan yang mahal di kota besar, tetapi ekonomi memerlukan efisiensi? Ya memang sih saya rasa KDB KLB itu kan produk policy kota ya.
yang dulu mungkin diterbitkan, dihitung berdasarkan kebutuhan pada saat itu gitu. Nah, seperti contoh baru-baru ini, sebenarnya saya ada satu proyek kantor yang sudah didesain 1 tahun yang lalu, tapi belum dibangun. Dan sekarang tiba-tiba ownernya berkata, dengan adanya new normal, bisa nggak ya kita tambah ketinggian bangunan? Bisa nggak ya kita tambah luasan bangunan? Padahal KLB-nya sudah habis. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus gitu. Kalau kita memang disyaratkan untuk punya ruang kerja yang lebih luas, dan kebetulan memang kliennya punya resource untuk membiayai itu, ya mau nggak mau nanti akhirnya pada satu saat nanti yang namanya kebijaksanaan tata ruang kota ya harus mengikuti itu juga gitu hitungannya gitu. Saya rasa akhirnya semua akan terpengaruh ya. Kita mungkin sekarang melihatnya masih dalam skala mikro, skala buka pintu, skala apa namanya, skala jarak bekerja dan sebagainya. Tapi hal-hal kecil itu kan sebenarnya yang akan membentuk hal-hal yang besar gitu, sehingga nanti akhirnya akan mempengaruhi juga kepada bagaimana jarak bangunan, tinggi bangunan dan sebagainya, karena kebutuhan orang kan akan semakin besar. Ini mungkin ini pertanyaan yang bagus, ini layak mendapat door prize. Tuh. Wah, boleh nanti ya, setelah ini nanti bakalan dihubungin gitu tadi sama dengan siapa tuh tadi namanya. Nah, tapi W133N. W133N nanti ditunggu. Pak, ini ada pertanyaan Pak dari namanya Nadia juga nih Pak, bau-baunya Pak. Nadia RMN, apakah area public space akan berubah dengan kondisi new normal saat ini? Public space? Ya, saya rasa akan berubah ya, karena sekarang itu tadi saya bilang, sebenarnya yang terbaik adalah pada saat kita bisa membuat one way traffic, artinya orang tuh nggak boleh berpapasan sebenarnya. Ini kita membicarakan obat belum ditemukan ya, vaksin belum ditemukan, ya memang sebaiknya harus ada apa namanya, rearrangement itu. Seperti contohnya sekarang saya sedang mendesain satu pameran, dan khusus untuk menarik pengunjung, pameran itu akan dibuat semuanya one way traffic. Jadi artinya semua booth pameran dan sebagainya akan bisa dilihat dengan cara yang linier. Orang tuh akan berjalan dalam satu garis lurus yang linier begitu, sehingga mereka tidak akan pernah ketemu antara orang yang baru masuk dengan baru keluar gitu. Tapi itu tadi menurut saya ini apa namanya? Saya tuh berpikir gini loh. Ini kan kita sambil menunggu obat ditemukan, sambil menunggu vaksin ditemukan, terus kita mengubah cara hidup kita supaya lebih sehat, supaya apa namanya, kita bisa terhindar dari penyakit, apa kita bisa menjaga jarak dan sebagainya dan seterusnya. Cuma nanti itu tadi saya selalu bilang hakikat manusia itu mereka harus selalu bersama-sama, harus selalu ngumpul-ngumpul, harus ada sesi gibah bersama dan sebagainya. Yang susah gitu ya kalau itu tidak dilakukan gitu ya. Nah, saya rasa nanti pada saat obat sudah ditemukan dan kita akan kembali ke kita akan kembali lagi ke kehidupan semula, saya berharapnya sih tidak ditinggalkan semua gitu, yang sehat-sehat sekarang, yang cuci tangan dan sebagainya itu mungkin tetap harus dilakukan, cuman ya itu tinggal menunggu ya. Saya tidak mau berandai-andai. Rasanya nanti pada saat itu sudah ditemukan, sama seperti sekarang lah. Kita misalnya saya tadi contohnya kan demam berdarah ya. Demam berdarah itu kan disebabkan oleh nyamuk. Dulu mungkin pada saat awal-awal demam berdarah itu orang kan takut banget sama nyamuk, semua disebutin. Sekarang ya kan sudah ada obatnya gitu ya. Ya kalau digigit nyamuk terus kena demam berdarah ya diobatin aja gitu ya. Tapi kan itu tidak membuat kita kemudian akhirnya membiarkan rumah kita penuh nyamuk kan, gitu kan. Ya ini sama juga, nanti pada saat obat sudah ditemukan, vaksin sudah ditemukan, orang mungkin akan kembali dengan gaya hidup kumpul-kumpul, makan bareng dan sebagainya. Tapi semoga tidak meninggalkan gaya hidup yang tadi yang sudah benar itu, yang harus cuci tangan, yang kalau sampai rumah harus mandi dan sebagainya, itu harus terus dilakukan menurut saya gitu. Gitu. Saya selalu melihat ini dengan optimis, karena menurut saya manusia itu diciptakan untuk selalu challenge yang dilakukan oleh nature kepada kita gitu. Dan yang namanya pandemi itu kan siklus
100 tahunan ya, dan manusia selalu berhasil mengatasi itu untuk membuat hidupnya lebih baik. Nah, ini sama kok nanti yang namanya COVID itu membuat hidup manusia lebih baik dan manusia itu bisa mengatasinya. Don't worry, gitu. Pinter-pinter kok orang-orang itu. Bukan saya ya, orang-orang yang menemukan obat itu pinter-pinter. Nah, saya tertarik sama pembahasan soal sirkulasi nih Pak. Bapak kan bilang soal sirkulasi linear. Berarti nantinya akan untuk saat ini tuh sirkulasi yang sentral, yang terpusat itu pasti bakalan dikurangi ya Pak ya untuk saya rasa untuk saat ya, ini untuk saat ini begitu gitu. Makanya sekarang kalau kita ke kantor-kantor kan sudah mulai dibikin kan kayak jalur untuk apa namanya antri itu udah dibikin linear panjang dan seterusnya. Kan memang sudah dicoba dilakukan itu untuk bangunan-bangunan yang existing ya. Gitu. Jadi cenderung lebih linear aja ya Pak ya? Iya, karena ya memang itu sebaiknya kita tidak bertemu dengan orang yang dari dalam, tidak bertemu orang dari luar, supaya pertukaran yang hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa dihindari. Nah, coba mungkin siapa tahu ada pertanyaan lagi. Dari Henisia Laga nih Pak, saya mau tanya bagaimana pendapat Bapak tentang software BIM untuk modeling, untuk aplikasi pada dunia arsitek, jika dikaitkan dengan masa new normal sekarang dan tantangan ke depannya. Gitu. Jadi ada... Pertanyaannya susah banget. Mungkin Bapak pakai apa Pak, kalau misalkan di AWD itu Pak? Pakai BIM juga Pak? Atau... Pakai dong. Pakai BIM juga ya? Sekarang kan bukan masalah BIM-nya, sekarang ya tinggal masalah bagaimana desain arsitekturnya aja. Kalau BIM itu kan sebenarnya hanya alat untuk membuat apa yang ingin kita buat ya. Tergantung dari yang kita buat apa, BIM-nya pasti bisa melakukannya. Dan dia akhirnya bisa juga mensinkronize apa yang kita buat dengan itu tadi kebutuhan ME dan sebagainya. Ini contoh ya. Kalau untuk di new normal itu mungkin nanti akan ada perubahan terhadap sistem AC. Karena sistem AC yang baru mungkin nanti akan disyaratkan punya filter yang bagaimana saya nggak ngerti ya. Dan itu akhirnya kalau saya coba hubungkan dengan BIM tadi kan berarti dia akan punya kebutuhan ruang-ruang mechanical electrical yang lebih daripada sebelumnya ya. Nah itu memang harus diakomodasi oleh si arsitek dan strukturnya gitu. Nah ini ya kalau dengan BIM kemudahannya adalah semua itu bisa terintegrasi kan perubahannya. Saya rasa itu sih. Tapi yang menjadi poin sekarang sebenarnya bukan BIM ya. Kalau BIM-nya kan hanya membantu kita untuk mengkoordinasikan semua gambar-gambar itu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Tinggal sekarang kita membicarakan apa nih perubahannya di sistem apanya, sistem ME-nya kah? Kalau struktur mungkin tidak terlalu berubah banyak ya, atau sistem arsitekturnya kah, kayak tadi pembagian ruang dan sebagainya. Gitu. Ada yang komen nih Pak, RIP data arsitek 60x60, sirkulasi kita kan udah diajarin sama dosen tuh 60x60 ya, pokoknya satu orang gitu. Sekarang jadi 160x160 katanya Pak. Jadi seperti itu katanya. Gigi makanya benar-benar itu makanya RIP juga buku Firmitas saya, karena buku Firmitas saya kan masih old normal. Semua standarnya masih old normal, itu mungkin makanya ada alasan baru nanti untuk bikin buku yang baru ya teman-teman. Ditunggu ya Pak bukunya. Iya. Ada deh, saya baca bentar. Saya tuh ada nyari tentang Bapak kan tadi malam. Ada Bapak punya karya seni gitu ya Pak. Bapak suka bikin artwork juga ya Pak? Suka bikin apa? Artwork gitu. Warna merah gitu. Apa itu? Apa ya? Pak juga. Oh ini Pak, menatap dahulu melihat nanti. Itu yang mana ya? Saya pernah sih buat, cuman saya lupa yang mana saking banyaknya, Cek. Warna merah tuh Pak ada. Saya pernah lihat gambar kayak itu tuh kotak-kotak besar gitu sih Pak. Gitu. Oh, itu tahun berapa ya? Tahun 2011 ya mungkin yang pameran di Galeri Nasional ya. Mungkin ya. Saya memang suka menyeberang antara arsitektur dan seni. Sebenarnya dulu cita-citanya pengen jadi seniman.
Cuman menjadi arsitek tuh juga sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari menjadi seniman. Jadi sama aja lah gitu. Jadi Bapak senang dipanggil seniman, artis atau sebagai arsitek, Pak? Atau mau Dua-duanya senang. dua-duanya? Senang. Dua-duanya senang. Saya Oke senang deh. melakukan hal-hal yang bisa mengulik otak kanan saya. Ya, Pak, kebetulan nih Pak, udah mau jam 8. Nggak berasa ya Oke, Pak, berasa. iya. 1 Kalau jam gitu, ya? masih banyak nih pertanyaan yang belum bisa dijawab, tapi waktunya udah Masih habis. bisa dijawab kan? Atau enggak? Masih bisa, udah mau berakhir nih Pak, udah mau jam 8. Oke. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Pak, banyak Pak Ari atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Kenari Jaya sudah selalu mensupport saya untuk proyek-proyek sosial saya, untuk semua Jangan lupa di kegiatan follow, saya. jangan lupa di Jangan follow lupa di-follow Kenari Jaya akunnya di Abode Instagram. Design juga. Abode Abode Desain Design. jangan lupa di-follow juga. Saya juga jangan lupa di-follow. Iya. Pak Ari Indra. Logonya warna merah. Ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Indra. Pak Ari Indra. Ya. Selamat Ya. malam. Terima kasih Nadia. Selamat malam Ya. semuanya. Dadah. Nah, oke, sudah tadi kan kita sudah menyaksikan gitu ya guncangan kita dengan Pak Ari Indra. Nah, terakhir nih dari Kenari Jaya, kita mau ngasih ngenalin produk baru, ya kan? Ada namanya apa namanya? Coba, ada yang tahu nggak tuh namanya apa? Nah, no touch handle ya. No touch handle. Bentuknya kayak gini nih. Jadi dia tuh cuma disensor aja gitu. Nanti kalau disensor, pintunya otomatis bakalan kebuka dan ketutup sendiri gitu. Dan selain ada handle-nya ini bakal ada nanti tuh kayak semacam door operation-nya gitu. Seperti itu. No touch solution, new normal desk partition. Nah, untuk desk partition-nya juga kita sediain. Ada tuh seperti ini bentukannya. Kelihatan nggak sih kayak gini? Seperti itu. Nah, oke, kayak gitu aja. Nah, kalau misalkan bingung, masih bingung juga, bisa banget hubungin Kenari Jaya gitu kan. Atau bisa hubungin Nadia juga. Atau ada nih banyak nih rekan-rekan Kenari yang bisa dihubungin di kontaknya di 0812 8567 7070. Kalau gitu, terima kasih sobat Kenari yang sudah menyaksikan. Selamat malam.